Salam seduluran, sahabat Ulin dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Amalan apa saja buat saya yang lagi ngidam? Masya Allah, amalannya apa ya? Yang penting secara lahir dan batin. Lahir dengan cara kita berbuat baik pada seluruh alam, pada alam lu ya, rahmatan lil alamin, menggambarkan semua. Hendak jangan hanya pada manusia berbuat baik, dengan tumbuhan, dengan twit-twitan, dengan hewan, berbuat baiklah. Ketika ada kucing kelaparan, berilah makan. Walaupun itu sekedar memberi makan pindang, gereh, gesek paribasane, tapi ketika kita ikhlas memberikan makan sesama makhluknya Allah, insya Allah kucing itu pun mendoakan. Masya Allah. Ketika kita makanya kan kalau ada cerita ketika seorang istri hamil, suami nggak boleh berbuat seenaknya dengan hewan. Makanya ketika istri hamil, suami tidak boleh membunuh hewan, menyembelih hewan, tapi dalam rangka menyiksa ya. Kalau menyembelih demi untuk misalkan makanan ya oke, tapi kalau dalam rangka menyiksa sebatas dibunuh, membunuh tikus, sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Ternyata kalau kita menyiksa hewan dengan tidak ada tujuan yang baik, dengan tidak ada tujuan tertentu, hanya sebatas mubazir. Hewan pun punya Tuhan. Loh, jangankan hewan, kita manusia ketika diinjak, dicaci, dimaki, diberi sesuatu yang tidak baik, pasti kita berdoa pada Allah. Sama dengan hewan, hewan juga punya Tuhan. Hewan juga ada yang menciptakan, siapa? Allah. Cuman hewan kan tidak bisa bicara. Kalau hewan bisa bicara, bahaya bos, bahaya. Jadi ketika nyidam seorang istri, sebaiknya secara lahir berbuat baiklah pada seluruh makhluk. Tumbuhan, janganlah merusak tumbuhan. Karena tumbuhan pun, hewan sekecil apapun, ketika kita berbaik padanya, insya Allah itu hewan, itu tumbuhan mendoakan baik kepada kita pula. Itu secara lahirnya, zahirnya. Secara batin, tetap ketika istri hamil, amalannya ya kita bersolawat pada Rasulullah. Apalagi kita memasuki umur 4 bulan, ketika fanfukhur, ditiupkan nyawa ke dalam bayi, 4 bulan, 120 hari, berbanyaklah zikir, solawat, baca Quran. Insya Allah ketika istiqomah lahir kelak jadi anak yang soleh ataupun yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang tanya, Gus, apakah seorang apakah boleh memelihara kucing ketika orang tua melarangnya? Gini, memang kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah Muhammad. Bahkan ada kisah ketika kucing datang, itu artinya rezeki datang gitu ya. Yang penting kita gini baik, gini aja, kayak baik. Apakah boleh oleh orang tua untuk melihara kucing, tapi orang tua tidak memperbolehkan? Boleh pelihara kucing, silakan, tapi ada tapinya. Satu, dalam rangka apa Anda memelihara kucing? Yang kedua, apakah Anda mampu untuk memelihara kucing? Sedangkan misalkan saya dulu punya kucing, tapi karena saya punya kucing kecil, 3 bulan 4 bulan kecil, dua ekor waktu itu. Saya suka seneng, apalagi kalau sudah gede, gede banget, kucing gede banget, mantap luar biasa. Bahkan pengen ngingu macan janjane, tapi wong rauli ora ngingu macan. Akhirnya ngingu kucing sing oren. Garfield lah ya, Garfield. Saya pelihara itu kucing, tapi memang awal-awal seneng banget kucing. Waduh, tak dulang, tak rumati, tak adusi, apa. Oke, tapi sini kesini kucing tidak terawat. Keluarga tidak ada yang suka kober, orang kober lah. Ini masalahnya karena ndak kober, ndak ada kesempatan untuk memandikan dan lain kucing. Akhirnya kucing saya kasih ke teman. Dan di situ, kalau dalam rangka kita mampu untuk menjaga kucingnya, kita
oke untuk menjaga kucing, melihara kucing. Kalau kita punya kemampuan silahkan saja, itu juga demi kelangsungan hidup kucing. Apalagi kalau kucing yang peliharaan loh ya. Beda kalau kucing kampung, oke, kucing kampung masih gelem nyolong, oke lah, enggak masalah. Tapi kalau kucing yang memang harus dipelihara, memang ada perawatan khusus, silahkan. Tapi kalau mampu silahkan. Tapi kalau enggak mampu, ya alangkah baiknya daripada kita menyiksa kucing, daripada kita membuat kucing enggak nyaman, enggak aman, ya itulah Anda tahu sendiri. Oke. Monggo yang lain sekedar maling kuda amin. Memang punya gambaran untuk ngingu jaran. Ketika kita akan datang pengajian pada malam hari sedangkan sama orang tua tidak diberi izin untuk berangkat, bagaimana sikap kita? Oke. Ya alangkah lebih baik ya kita berangkat ke pengajian tapi oleh orang tua tidak boleh karena mungkin malam. Satu, ketika bukan sih dilarang ya, tapi lebih ke diberitahu orang tua akan lebih tahu. Satu, ketika Anda nurut sama orang tua, insya Allah Anda sudah punya ganjaran birrul walidain, bagusi, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, yang namanya ngaji malam hari, kalau memang dekat ya enggak masalah, masih bersama teman-teman, ataupun sekalian sama orang tuanya ikut ngaji, lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau sendirian, apalagi perempuan, kalau bisa ya turutlah orang tua. Tapi kalau bisa gini aja bilangnya, sama orang tua. Dijak bareng-bareng, ngaji bareng, itu lebih jos, lebih mantap, lebih bagus sama orang tua. Yuk ngaji sekalian sama orang tua, ilmu mantap lebih. Satu, ganjarannya kepada orang tua, oke. Yang kedua, ganjaran kita untuk ta'alum, untuk mencari ilmu juga dapat, gitu aja. Tapi kalau misalkan memang keadaan ndak kondisikan, artinya kita tidak bisa jauh motoran sendiri, itu bahaya. Maka dari itu orang tua pasti lebih tahu. Alangkah lebih baik kiai sama ustaz, orang tua diajak, insya Allah ganjarannya siap. Yeah. Menghadapi anak usia 6 tahun yang masih menguji kesabaran ketika diarahkan belajar di masa sekarang yang lebih tertarik dengan gadget, apalagi zaman-zaman sekarang ketika anak SD sudah diharuskan menggunakan